Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all of the teachers that's going to watch this video. My name is Muhammad Ahmad Fiki Indriawan. I came from 11th Nautical Major and I'm doing my internship in PRPL, more specifically in the Kongsi Island. So, what is my purpose of making my video right here? My purpose of making this video is to explain and demonstrate how we as a internship students do doing our activities, which is more which consists of four major activities. One is mangrove, which is one is seaweed, one is coral reef, and the last one is netting, which is more of a gill net. So, before we start to the main explanatory video, let's get the intro ready. Thank you. Sebelum kita berlanjut ke sesi selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya usaha yang kita jalankan itu akan diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk usaha kita. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Amin 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 ya rabbal alamin. Setelah kita selesai berdoa, kita akan masuk ke sesi stretching, yang dimana itu akan membuat tubuh kita lebih rileks dan siap untuk melakukan aktivitas. Yang akan segera dilanjutkan oleh jumping jack sebanyak 10 kali, supaya tubuh kita siap untuk menghadapi apapun aktivitas yang diberikan di tempat PKL. Setelah kita melakukan olahraga, mari kita langsung masuk ke materi utama. Nah, mari kita bahas sejarah panjang perusahaan BRPL. BRPL atau Balai Riset Perikanan Laut merupakan jenis unit pelaksana teknis di bawah pimpinan BPPSDM KP yang memiliki sejarah yang sangat panjang sejak masa pemerintahan kolonial.
Cikal bakalnya sendiri dapat ditelusuri pada tahun 1914 melalui pembentukan Afdeling Fischerij di bawah Departemen van Landbouw, Nijverheid en Handel Hindia Belanda. Lembaga ini kemudian berkembang menjadi Institute for the Zeevisseries yang berperan sebagai pusat penelitian dan percobaan perikanan laut. Pada masa pendudukan Jepang, struktur organisasi berubah menjadi Jawatan Perikanan Laut dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan logistik perang. Nah, setelah Jepang menyerah dan Belanda kemudian kembali, lembaga ini dihidupkan kembali dan menjadi dasar pembentukan Lembaga Penelitian Perikanan Laut pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Seiring dinamika politik dan perubahan kabinet, urusan perikanan beberapa kali berpindah dari Kementerian Kemakmuran, Pertanian, hingga bahkan berada di bawah Departemen Maritim pada era Kabinet Ampera. Pada periode ini, Lembaga Penelitian Perikanan Laut ditugaskan sebagai satuan pelaksana teknis yang menangani penelitian biologi ikan laut, oceanografi perikanan, metode penangkapan, hingga bahkan inventarisasi sumber daya ikan. Nah, setelah itu, masuki masa Orde Baru, lembaga ini kembali berada di bawah Departemen Pertanian dan pada tahun 1980 berubah menjadi Balai Penelitian Perikanan Laut. Ketika Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan dibentuk pada tahun 1999, lembaga ini kemudian beralih ke kementerian baru dan ditetapkan sebagai Balai Penelitian Perikanan Laut atau singkatnya Balikanlut yang bertugas melaksanakan riset perikanan laut, samudra, serta juga eksplorasi laut. Setelah perubahan nomenklatur menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan, dilakukan penyempurnaan organisasi melalui Kepmen KP tahun 2002 yang menetapkan nama resmi Balai Riset Perikanan Laut atau BRPL dengan tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pelayanan ilmiah untuk mendukung pengelolaan sumber daya perikanan laut secara berkelanjutan. Baiklah, bagian sejarah sudah selesai. Mari kita bahas ke prosedurnya. Dadah. Oke, setelah kita membahas sejarah tentang BRPL, mari kita membahas salah satu prosedur yang dilakukan di Pulau Kongsi. Nah, tapi karena saya ini tidak bisa menyebutkan satu persatu prosedur-prosedur apakah dari keempat aktivitas yang saya lakukan, yaitu misal mangrove, rumput laut, karang, dan juga jaring. Jadi saya akan memilih yang propagule. Nah, tapi saya ini akan membagikan penjelasan saya itu dalam dua bahasa, yang dimana alat dan bahan itu akan berada dalam bahasa Inggris, sedangkan langkah-langkah prosedurnya akan ada di dalam bahasa Indonesia. Jadi kita mulai dengan alat dan bahan. So, what's the tool needed for propagules to sprout? One is a shovel, a small shovel which is this length, poly bag, soil, and some water. It's kind of free to use any water you have, even if it's salt water. And what's the resource for the propagules is only two, propagules and water. Baiklah, setelah kita menyebutkan alat dan bahan dalam bahasa Inggris, saya akan langsung menjelaskan bagaimana cara menanam propagule. Jadi pertama, kita itu harus mengambil propagule yang telah jatuh dari pohon, yaitu supaya kita hanya tinggal menunggu supaya daunnya itu mekar. Selanjutnya, yang kedua, setelah dikumpulkan, rendam propagule dalam air selama 2-3 hari supaya dia tidak kering. Selanjutnya, dengan sekop, kita masukkan tanah yang sudah diayak ke dalam polybag.
Nah, kalau bisa itu hanya penuh setengahnya, karena baru akan ditanami propagul, lalu baru kita penuhkan polybagnya. Nah, setelah propagul itu tertanam, kita akan susun dalam kotak 10 kali 10 yang hasilnya itu adalah sekitar 100 pot polybag. Nah, selanjutnya itu kita akan menyiram propagul itu setidaknya 1 kali sehari. Itu agar membantu mempercepat pertumbuhan daun dari mangrove itu. Oke, karena prosedur sudah selesai, mari kita berganti ke segmen baru. Setelah kita memahami sejarah BRPL, tentunya kita juga harus mengikuti peraturan yang terdapat di dalamnya, yakni sebagai berikut. Perhatikan penjelasan teori dari instruktur. Catat hal penting dan tanyakan kalau ada istilah yang belum kamu pahami. Yang kedua, ikuti setiap praktik lapangan sesuai arahan pembimbing. Gunakan teknik yang benar dan tetap patuh pada standar keselamatan kerja. Yang ketiga, tunjukkan sikap kerja yang baik, disiplin, sopan, tepat waktu, dan berinisiatif ketika ada tugas. Yang keempat, dokumentasikan kegiatan setiap hari, baik dalam bentuk catatan maupun foto maupun video, untuk memudahkan laporan. 5. Minta arahan atau feedback kalau kamu merasa bingung atau menemui kesulitan dalam pekerjaan. Selanjutnya itu adalah yang keenam. Yang keenam, ikuti penilaian teori maupun praktik dengan sungguh-sungguh dan gunakan pengalaman harian sebagai bahan persiapan. Peraturan selesai. Setelah kita membahas peraturannya, mari kita bahas landasan hukumnya. 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan atau Permen KP nomor 76 Permen KP 2020 tentang organisasi dan tata kerja Balai Riset Perikanan Laut, mengatur tugas dan fungsi internal BRPL. Selanjutnya, Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai dasar hukum organisasi induknya. Selanjutnya itu adalah perjanjian kinerja, dokumen internal yang merinci target dan akuntabilitas kinerja pegawai BRPL. Selanjutnya adalah peraturan kepegawaian dan administrasi nomor per 30 Mei 2011 tentang organisasi dan tata kerja Balai Perikanan Penelitian Laut, penyesuaian nama dan penyempurnaan tugas dan fungsi kesatuan kerja Balai Riset Perikanan Laut menjadi Balai Penelitian Perikanan Laut. Landasan hukum telah selesai. Setelah kita membahas landasan hukum, di sana terdapat Permen KP nomor 76. Di situ isinya adalah struktur organisasi BRPL. Berikut adalah ringkasannya. Yang paling tinggi adalah Kepala BRPL. Tugasnya itu memimpin BRPL secara keseluruhan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit riset tersebut, serta mengambil keputusan strategis dan menetapkan kebijakan operasional, program, dan arah kerja dari BRPL. Selanjutnya adalah subbagian umum. Subbagian umum tugas utamanya adalah menyusun, memantau, dan mengevaluasi rencana, program, dan anggaran BRPL, serta menangani administrasi umum, seperti kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, serta pengelolaan barang milik negara, dan perlengkapan. Dan juga mengurus aspek keuangan, pelaporan, hubungan masyarakat, serta organisasi dan tata laksana internal. Selanjutnya adalah koordinator pelaksana dan jabatan fungsional. Mengatur, mengkoordinasikan, dan memastikan seluruh kegiatan teknis di unit berjalan sesuai rencana kerja. Membagi tugas kepada tim pelaksana serta memantau progres setiap kegiatan. Memberikan pembinaan teknis, arahan kerja, dan solusi ketika ada kendala di lapangan. Mengelola data, menyusun
laporan kegiatan, dan memastikan kualitas hasil kerja tetap konsisten. Melakukan kegiatan teknis sesuai bidang keahlian masing-masing seperti pengolahan data, pengamatan lapangan, pemeliharaan fasilitas, ataupun penyusunan dokumen kerja. Berkolaborasi dengan unit lain untuk memastikan kegiatan berjalan efektif dan tidak tumpang tindih. Menyusun evaluasi kegiatan dan memberikan rekomendasi peningkatan kinerja. Membantu penyusunan program dan kebutuhan teknis tahunan. Menjaga kepatuhan terhadap SOP, peraturan internal, serta standar keselamatan kerja. Memberi masukan profesional berdasarkan kompetensi fungsional untuk mendukung pengambilan keputusan pimpinan. Oke, struktur organisasi sudah saya bacakan. Setelah kita selesai membahas struktur organisasi, kita akan berganti ke sesuatu yang benar-benar berbeda, yakni pengumpulan data bivariat. 1. Penyidikan statistika pada data bivariat. Tabel tinggi dan diameter adalah contoh data bivariat, di mana tiap objek memiliki dua karakteristik terukur. Penyidikan pada data ini bertujuan untuk yang pertama, melihat apakah terdapat hubungan antara tinggi dan diameter. 2. Menilai kekuatan hubungannya. Yang ketiga, serta menggunakan hubungan itu untuk melakukan prediksi, menghitung peluang, dan melakukan pengelompokan. Tabel ini menjadi titik awal pembacaan pola. Kolom tinggi menunjukkan pertumbuhan secara vertikal, sementara kolom diameter menunjukkan perkembangan lebar objek. 2. Asosiasi antara dua variabel numerik. Berdasarkan tabel, ketika tinggi bertambah, diameter juga cenderung meningkat. Polanya lebih konsisten dibandingkan dengan data sebelumnya, karena hampir tidak ada penurunan diameter yang ekstrem. Jika divisualisasikan dalam scatter plot, titik-titik akan membentuk pola positif dan cukup rapi, menunjukkan asosiasi yang kuat, dan semakin tinggi nilai tinggi, semakin besar juga nilai diameter. Tabel ini memudahkan pengamatan visual terhadap penyebaran data yang relatif teratur. Nomor 3. Model linear terbaik atau best fit. Dari perhitungan best fit berdasarkan data, diperoleh pula model Y sama dengan 0,022X ditambah 0,41. Interpretasinya adalah slope sama dengan 0,022, yang dimana setiap kenaikan 1 cm tinggi, diameter bertambah sekitar 0,022 cm. Ini konsisten dengan tabel. Meskipun tinggi bertambah banyak, diameter meningkat dalam langkah-langkah yang kecil namun tetap stabil. Interceptnya adalah 0,41. 4. Korelasi dan hubungan asosiasi versus sebab akibat. Menggunakan data pada tabel, nilai korelasi Pearsonnya adalah 0,98. Artinya adalah kedua data tersebut memiliki hubungan positif, hubungan yang sangat kuat, yang dimana diameter meningkat seiring bertambahnya tinggi. Namun, korelasi ini menunjukkan asosiasi, bukan sebab akibat. Tabel menunjukkan pola bersama, tetapi tidak membuktikan bahwa tinggi menyebabkan dalam tanda kutip diameter menjadi lebih besar. 5. Peluang bersyarat berbasis tabel. Untuk menghitung peluang diameter tertentu dengan kondisi tinggi tertentu, tabel bisa menjadi acuan, yang dimana kondisi tinggi melebihi 170 cm. Data pada tabel sendiri adalah 175, 178, 180, dan 185, yaitu sebanyak 4 data. Dari 4 data tersebut, diameter yang melebihi 5 cm adalah 5.2, 5.3, dan 5.5, yaitu 3 data. P diameter lebih dari 5 dibagi dengan data yang lebih tinggi dari 170, yang dimana hasilnya adalah 3 bagi 4, yang dimana hasilnya adalah 0,75. Yang artinya, objek yang lebih tinggi memiliki peluang lebih besar, sekitar 75%, untuk memiliki diameter yang besar pula. 6. Kejadian saling bebas. Dari tabel bisa kita simpulkan bahwa diameter lebih dari 5 cm secara umum adalah 4 dari 10, atau bisa kita tulis ulang sebagai 0,40. Namun, diameter lebih dari 5 cm
Jika tingginya juga melebihi 170 cm adalah 3 dari 4 alias 0,75. Dikarenakan 0,40 tidak sama dengan 0,75, maka kedua kejadian tersebut tidak saling bebas. Mereka saling dependen akan kedua-duanya, yang dimana tinggi dependen terhadap diameter dan diameter dependen terhadap tinggi. Tabel memperlihatkan bahwa diameter besar lebih sering terjadi pada objek yang jauh lebih tinggi. 7. Permutasi dan kombinasi. Dalam data yang terdiri dari 10 objek, kombinasi dan permutasi membantu kita memahami beberapa banyak cara memilih atau menyusun sebagian data. Ketika memilih dua objek tanpa memperhatikan urutan, digunakan kombinasi, sehingga jumlah pasangan unik yang dapat dibentuk adalah 10 faktorial per 2 faktorial dan 8 faktorial, yang menghasilkan angka 45 jenis sampel. Sementara memilih 3 objek untuk sampel uji juga menggunakan kombinasi karena urutan tidak berpengaruh, menghasilkan 10 faktorial per 3 faktorial 7 dan 7 faktorial, yang sama dengan adalah 120 kemungkinan sampel. Namun, ketika urutan menjadi penting, misalnya ingin menyusun 3 objek dalam posisi tertentu, kita menggunakan permutasi, sehingga terdapat permutasi adalah 10 dikali dengan 9 dikali dengan 8, yang hasilnya adalah 720 susunan berbeda. Dengan demikian, kombinasi digunakan untuk pemilihan, sedangkan permutasi digunakan untuk penyusunan dan komputasi data. Selanjutnya akan saya berikan ide usaha di tempat PKL daerah saya, yaitu Eco Marine Experience Lab. Adalah pusat wisata edukatif ramah lingkungan di gugusan Pulau Pari yang menggabungkan pengalaman bioluminescence, workshop keahlian berbasis laut, dan aktivitas konservasi, sehingga wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam tetapi juga berkontribusi pada ekosistem lokal. Konsep ini menawarkan paket pengalaman premium, penjualan ekosouvenir, serta peluang kolaborasi dengan komunitas dan institusi pendidikan. Menjadikannya bisnis bernilai tinggi bagi wisatawan, lingkungan, dan masyarakat setempat. Oke, itu saja ide saya. Terima kasih. Selanjutnya akan kita mulai evaluasi kebijakan pemerintah terkait kelautan dan juga perikanan. Pengelolaan kelautan dan perikanan di Indonesia bertumpu pada dasar hukum nasional dan internasional. Yang pertama itu mulai dari UU Perikanan hingga bahkan ketentuan batas laut yang merujuk pada UNCLOS pada 1982 yang mengatur zona laut teritorial, Z, dan landasan kontinen sebagai dasar pengawasan kapal asing, penegakan keamanan maritim, serta perlindungan sumber daya. Dalam kerangka hukum ini, setiap aktivitas penangkapan, pengawasan, hingga eksplorasi sumber daya laut wajib mengikuti izin dan tata kelola yang menekankan keberlanjutan. BRPL, termasuk cabangnya di Pulau Kongsi, berperan menyediakan data ilmiah tentang kondisi sumber daya ikan, ekosistem, dan bahkan dampak penangkapan sebagai bahan evaluasi. Apakah kebijakan dan regulasi pemerintah sudah dijalankan sesuai ketentuan atau perlu diperbaiki untuk menjaga kelestarian dan kedaulatan laut Indonesia? Oke, evaluasi selesai. Karena kita telah mencapai akhir video dengan tanpa kesalahan yang berarti, mari kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena kita sudah selesai, saya akan menyampaikan pesan terakhir dan sekaligus selamat tinggal dalam bahasa Inggris. So, goodbye everybody, good morning, good afternoon, good evening, and good night to all of you. See you all in the next video. Goodbye.